Nah, apa rahasia di balik kesuburan tanaman cabai yang saya tanam walaupun ditanam di lahan bekas ini? Nah, halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Piti. Nah, pada hari ini kawan-kawan saya berada di kebun tanaman cabai. Nah, seperti yang kawan-kawan perhatikan, cabainya sangat subur sekali. Walaupun sebenarnya kawan-kawan saya menanam cabai ini di lahan bekas. Dulunya lahan inilah bekas tanaman terong kawan-kawan. Tetapi bisa kawan-kawan perhatikan tanaman cabainya subur sekali. Nah, apa rahasia di balik kesuburan tanaman cabai yang saya tanam walaupun ditanam di lahan bekas ini? Nah, sebelum kita menjelaskan tentang rahasianya, kita berbicara terlebih dahulu tentang bahaya yang harus kita hadapi sekarang sebenarnya, yaitu musim panas kawan-kawan. Jadi para petani sudah tidak asing lagi kalau di musim panas itu yang dominan menyerang tanaman cabai adalah tungau atau kutu-kutuan kawan-kawan. Berbeda lagi dengan musim hujan. Kalau musim hujan yang dominan menyerang tanaman cabai adalah jamur-jamuran. Jadi pada prinsipnya di musim hujan para petani akan dibingungkan bagaimana cara mengatasi namanya jamur-jamuran. Begitu sebaliknya musim panas, para petani akan dibingungkan bagaimana cara mengatasi daripada kutu-kutuan. Nah, salah satu langkah yang saya lakukan untuk mengatasi daripada kutu-kutuan di musim panas adalah melakukan perampelan. Nah, seperti ini kawan-kawan, kita rampel semua daun bawahnya seperti ini biar bersih. Karena kalau di musim panas itu tungau atau kutu itu sangat cepat sekali berkembang kawan-kawan. Seperti kalau kita di bawah daun seperti ini contohnya. Nah, di bawah daun ini tungau akan cepat sekali bertelur dan berkembang. Jadi kalau kita menypraynya hanya dari atas dan tidak kena di bawah daun ini, itu tidak akan mati dia tungau ini. Tetapi kalau kita menggunakan obat atau insektisida yang bagus, dia akan mati semuanya. Tetapi kan kita sebagai petani pada dasarnya tidak bisa atau tidak mampu membeli obat yang berkualitas bagus sekali. Makanya kadang-kadang kita hanya membeli obat yang namanya kontak saja, bukan kontak sistemik. Kalau kita memakai obat dengan kontak sistemik, dia akan menyerap dari atas maupun dari bawah. Walaupun tungau itu tidak kena, dia akan, kalau dia menghisap cairan daun ini, dia akan mati juga. Nah, seperti itu. Itu langkah pertama yang saya lakukan adalah, seperti tadi saya katakan, melakukan perampelan bawah. Dan yang kedua, kita tentu melakukan penyepraian, khususnya musim panas ini, dengan insektisida rollingan bahan aktif seperti menggunakan abamectin. Kemudian seperti kemarin kita melakukan penyepraian dengan khusus untuk tungau, yaitu menggunakan Pegasus kawan-kawan. Nah, dengan obat-obatan dengan rollingan seperti ini, kita berharap tungau khususnya kutu-kutuan itu bisa kita atasi kawan-kawan. Itu kuncinya kita berhasil dalam budidaya tanaman cabai di musim kemarau. Bukan hanya itu sebenarnya kawan-kawan, penyakit di musim kemarau itu sangat banyak sebenarnya. Penyakit yang paling ekstrim sebenarnya selain kutu-kutuan ataupun tungau atau trip ini, yang pertama kalau di dataran tinggi khususnya di tempat saya, sebagaimana bisa kawan-kawan lihat datarannya di sini rendah, di sana agak tinggi, di sana agak tinggi. Jadi air itu tidak diam kawan-kawan, dia langsung turun ke bawah. Jadi tempat ini cepat sekali kering sebenarnya. Itu kelemahan kalau kita budidaya tanaman cabai di dataran tinggi. Nah, PR-nya adalah kita harus rajin sebenarnya menyiram tanaman cabainya, khususnya di pangkal batang ini kawan-kawan, kita harus rajin menyiram dengan air. Tetapi sampai saat sekarang ini saya tidak pernah melakukan penyiraman dengan air secara khusus, karena saya mempunyai rahasia seperti tadi saya katakan, rahasia tanaman subur. Apa yang saya lakukan? Nah, salah satu rahasianya adalah saya melakukan pengocoran dengan, nah ini Pigorin. Jadi asam unsur hara, asam amino, dan asam humat. Ini ada kandungan asam humatnya. Karena asam humat itu prinsipnya begini, sangat bagus sekali untuk menyimpan air di musim panas kawan-kawan. Dan kita oplos dengan namanya Mordan Pool. Nah, Mordan Pool ini sangat bagus sekali memacu
perakaran dan pertumbuhan tunas, juga menebalkan dan berkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Ini kan sudah memasuki namanya fase generatif. Nah, seperti ini kondisi tanamannya kawan-kawan. Jadi di bawah ini kita bersihkan kawan-kawan, seperti ini kondisinya. Kalau tanaman bersih, jadi tungau yang seperti tadi saya katakan, khususnya di musim panas itu, dia tidak ada lagi tempat untuk sembunyi di bawah daun. Nah, seperti ini. Sampai di cabang Y seperti ini kita lakukan perampelan ini kawan-kawan, nih cabang Y-nya. Kita habiskan semua ini. Nah, salah satu keuntungan kalau kita bersihkan di sini, seperti yang saya katakan, tungau tidak sembunyi di bawah daun. Dan juga kalau kita melakukan penyemprian, kita tidak boros obat kawan-kawan. Itu salah satunya. Nah, ini sudah buahnya sudah keluar nih juga kawan-kawan. Ini sudah besar-besar. Kita lihat nih di atasnya. Nah, jadi khususnya musim kemarau kita harus hati-hati juga kawan-kawan. Seperti tadi saya katakan, khususnya tungau, apalagi tempat saya inilah tempat dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut yang seperti saya katakan tadi. Jadi sangat kering lahannya kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisi lahannya itu kering sekali ini sebenarnya kawan-kawan. Jadi tanamannya bersih. Ini kemarin beberapa hari yang lalu kita melakukan penyemprian herbisida untuk mengatasi gulma atau rumput nih kawan-kawan. Nah, semua kita sudah melakukan perampelan. Nah, itu di atasnya juga kawan-kawan. Semuanya sudah kita rampel, sudah bersih tanamannya, tinggal kita melakukan perawatan. Dan juga kita sudah memberikan pupuk susulan di lubang pupuk ini kawan-kawan, seperti ini. Nah, pupuknya pun tapi dia masih ada basah-basah sedikit ini karena serapan air. Nah, kuncinya kawan-kawan, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalau di musim kemarau khususnya, jadi rutin kita melakukan penyemprotan khususnya untuk tungau atau hama trip. Jadi bahan aktif yang saya gunakan seperti saya katakan adalah abamectin, tapi derolling dengan bahan aktif lain. Seperti contoh obatnya abamectin itu banyak sebenarnya, seperti Promolis, Dimolis, ataupun sejenisnya yang lain. Untuk sedangkan kita rollingannya kemarin saya pakai obat mereknya Pegasus kawan-kawan. Bisa juga kalau tidak ada Pegasus bisa menggunakan Summit, itu akarisida, itu bagus juga untuk tungau dan trip kawan-kawan. Jadi gunanya perollingan obat itu adalah untuk agar tungau atau trip itu tidak resisten, itu kuncinya kawan-kawan. Dan juga kita harus melakukan pengocoran juga sebenarnya kawan-kawan. Jangan sepelekan juga pengocoran dengan kalsium, walaupun ini musim panas, gunanya untuk agar tidak terjadi patek pada buah. Nah, seperti ini buahnya kan mulus jadinya kawan-kawan. Kita lihat buahnya. Jadi walaupun musim panas kita tetap memasukkan fungisidanya kawan-kawan, tapi tidak serutin di musim hujan. Bisa kita masukkan seminggu sekali atau penyemprotan 2 kali baru kita memakai fungisida, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita melakukan pengocoran. Nah, kemarin juga kita rolling melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron juga. Kalau penyempriannya saya menggunakan fosfat, kalium dan boron, yaitu mereknya Kalinet kawan-kawan. Kita tidak bawa botolnya. Nah, seperti ini kondisinya tanamannya kawan-kawan. Jadi kunci daripada keberhasilan tanaman cabai adalah bagaimana khususnya di musim panas ini, bagaimana cara kita mengatasi namanya kutu-kutuan atau tungau, itu kuncinya. Dan juga karena kondisi tanaman sudah seperti ini, sudah berbuah seperti ini, dan yang menyerang penyakitnya yang satu sebenarnya adalah lalat buah. Nah, kawan-kawan juga harus hati-hati tentang penyakit yang satu ini. Lalat buah ini bisa sangat cepat berkembang di musim panas seperti ini. Tetapi memang musim-musiman kalau lalat buah. Begitu juga dengan ulat bor kawan-kawan, kita harus tetap waspada juga. Nah, salah satunya adalah tungau dan trip, kemudian lalat buah dan ulat bor, itu kita harus hati-hati juga di musim panas. Tetapi memang penyakit ini musim-musiman. Kadang-kadang di musim lalat buahnya banyak, di musim ulat bornya banyak seperti itu. Tapi kalau tungau dan trip ini di musim panas itu pasti ada kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kalau di musim panas seperti tadi, rahasia keberhasilan saya di dalam budidaya tanaman cabai adalah yang pertama adalah kita melakukan pengocoran seperti tadi saya katakanlah dengan menggunakan Pigorin. Karena Pigorinnya ada kandungan asam humat juga kawan-kawan. Karena asam humat sangat bagus khususnya di musim panas untuk mengikat air agar airnya tidak cepat hilang khususnya di dataran tinggi. Dan kita juga menggunakan namanya
seperti yang disampaikan adalah Morden Pool. Ini rahasianya. Karena Morden Pool ini adalah fosfat cair kawan-kawan yang berfungsi khususnya di fase generatif ini adalah merangsang pertumbuhan bunga. Nah seperti itu. Nah ingat kawan-kawan, musim panas ini kita harus bisa melakukan perawatan yang optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Karena sekarang ini kita ada kabar gembira sebenarnya kawan-kawan dari para petani cabai. Harga cabai sudah mulai merangkak naik kawan-kawan. Mudah-mudahan kita berharap sebagai para petani khususnya di seluruh Nusantara ini agar kita mendapatkan harga yang sesuai harapan kita kawan-kawan. Nah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga sebenarnya kawan-kawan bukan menanam cabai di satu tempat ini. Saya juga melakukan penanaman cabai di ada 2 tempat lagi yang sudah besar juga namun kita tumpang sari dengan tanaman timun. Nah nantikan video selanjutnya kawan-kawan. Saya akan membuatkan video cara perawatan tanaman cabai khususnya di tumpang sari dengan tanaman timun itu, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Walaupun sebenarnya kalau kita tumpang sari itu pertumbuhannya tidak normal maksudnya, tetapi bisa akan menjadi normal kalau kita merawatnya dengan tepat guna dan tepat sasaran. Nah terima kasih kawan-kawan, ikuti videonya selanjutnya agar kita semuanya tahu tentang perkembangan tanaman cabai yang kita tanam ini. Semoga kita sukses ke depannya.